Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri ni'matin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi rasulullah dini. Alhamdulillah la nikmatul islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Sob ini bangun tidur tadi jam 4-an, udah gitu mandi terus seger, mandi bersih, udah gitu pakai baju lumayan bagus untuk sholat. Jadi terus kedua pakai minyak wangi dan siap melakukan ini untuk sholat tahajud dan yang lainnya. Doakan sob, mudah-mudahan saya bisa istiqomah gitu. Jadi istiqomah tuh saya bisa melakukan ini. Ternyata ini yang saya lakukan ini salah satunya bukan gak ada teorinya sob. Secara logika ada sejarahnya. 10 tahun lalu sekarang saya di dunia penerbangan. 10 tahun lalu saya sangat suka sekali dengan B.J. Habibie gitu. Jadi B.J. Habibie ini terkenal dengan Mr. Crack-nya, punya teori crack progression ya. Jadi itu menyelamatkan dunia penerbangan. Dia bisa memprediksi crack-nya satu pesawat gitu. Malah yang desain pesawat tempur untuk di ininya pun itu dia gitu, kokpitnya gitu. Jadi dia melakukan ini supaya tidak ini. Jadi hebatnya Habibie itu bisa memprediksi cracknya itu di mana ketika dia terbang tinggi, dan itu luar biasa, dapat paten luar biasa. Dan saya belajar dari orang tuh Habibie ini ternyata apa? Tadi saya di judulnya itu belajar pintar ala Yahudi. Nah, dan ini saya kaget sekali ketika saya baca buku. Saya suka sekali dengan Habibie, termasuk dengan istrinya gitu, karena istrinya sendiri itu tiap minggu katanya itu khatam Quran, dan saya belum bisa melakukan itu. Dan kalau kesalehan Habibie dan keluarganya itu luar biasa gitu. Ibunya Habibie, luar biasa gitu, dididik dengan soleh dan yang luar biasa mendidik anaknya. Saat Habibie bersaing di satu, dia sekolah di Jerman kan, dari ini pindah ke Jerman, sekolah di sana, dia kaget gitu loh. Kenapa? Dia selalu kalah oleh dua orang Yahudi gitu. Bersaing terus, dan dia udah belajar mati-matian segala macam-macam, ternyata masih kalah juga gitu. Masih bersaing ketat sekali. Juara satu mereka aja dua orang Yahudi. Saat karena penasaran, ini yang saya dengar ya, itu dia nginap lah di rumah Yahudi itu, karena dia akrab Yahudi Habibie ini. Jadi Habibie akrab. Mbak Ainun waktu itu, Ibu Ainun udah dokter loh, pindah ke sana ke Jerman. Luar biasa kehidupannya, sulit susah dijalani bersama. Di sana saat kaget ya B.J. Habibie, karena apa? Pagi-pagi udah tinggal, karena dia pengen tahu rahasianya gimana sih, cari tahu kan nggak enaknya karena kakrab, dia ikut tinggal di rumah si Yahudi itu, menginap di sana. Dia kaget jam 2 pagi si Yahudi itu bangun pagi, mandi, pakai minyak wangi, pakai baju bagus, udah gitu dia mengeluarkan sebuah buku sob. Baca buku itu, Habibie kan penasaran ya, ini buku apa, ini buku rahasia apa, datang lihat, ternyata apa, Al-Quran sob. Jadi Yahudi itu terkaget, dia jawab, nah Al-Quran, dengan membaca Al-Quran itu menstimulus otak kita. Kalau orang Islam tahu itu jadi orang yang terpintar gitu. Jadi Al-Quran, dengan baca Al-Quran dia akan menstimulus otak kita, otak manusia menjadi apa? Menjadi lebih segar lagi, lebih ini lagi. Itu yang dilakukan sob. Jadi kehebatan Al-Quran. Dan saya sekarang ini insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa tahajud, sholat taubat ya, karena taubat itu, istighfar itu membuka pintu rezeki kita gitu. Jadi kalau ibaratnya rezeki itu kayak gelas ya, kayak gelas gini, kalau kita nggak taubat itu ketutup gitu, kehijab gitu. Jadi ada air nggak bakal bisa masuk gitu. Tapi kalau udah kebuka ya insya Allah gitu. Itulah dasar-dasarnya kenapa melakukan itu. Dan saya lakukan ini juga, sholat ini dengan pernafasan, teknik pernafasan agar tenang sob. Jadi kalau nggak pakai pernafasan, kalau kita buru-buru aja, itu akan buru-buru, bacaannya akan buru-buru, tidak tafakur sama tadabur. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih bagi maafnya ya Allah. Dimana kasih saya mengalir pada tubuh keluargaku dan lain-lainnya ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, seluruh sekalian alam. Itu didengar pelan-pelan, itu akan nikmat. Nah sekarang karena mau subuh, saya langsung siap-siap subuh ya. Jadi itu ternyata untuk kepintarannya, dia melakukan baca Al-Quran, mandi dulu, ini punya wangi. Makanya sekarang ini wangi, saya segernya pagi-pagi gitu. Mudah-mudahan bisa istiqomah sob ya. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh kita semua. Jadi Anda takut karena hutang segala macam-macam, itu kalau takutnya ada dua takut gitu.
takut itu takut yang kalau takut makhluk itu Anda perlu hindari, itu khauf. Terus ada takut yang kita memang harus deketi gitu. Takutnya pada Allah gitu. Itu ada beberapa contohnya di Al-Qur'an, kafsyah gitu. Saya tahu itu. Terus kalau takutnya karena setan, karena belum terjadi karena setan, itu haman namanya. Makanya doanya Allahumma inni jubika minal hamni wal hazan gitu. Jadi ya Allah, hilangkanlah aku dari sikap kudah gulana atau sesuatu yang belum terjadi, gelisah. Itu dari setan gitu. Kita berlindung gitu. Menujubika minal azzi wal kasal, menujubika minal jubni wal buh, menujubika minal bati dari wa rizal. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.